Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablighunna indakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumma uffin wala tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridha walidain wa syakhatallahi fi syakhatil walidain. Sahabat yang berbahagia dimanapun kalian berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Juga tak lupa sholawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana kiram Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in juga tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, amin ya Allah. Apakah kalian pernah merasakan berada di suatu fase di mana kalian telah bekerja keras untuk mencari rezeki secara maksimal, secara mati-matian, dengan sepenuh pikiran dan juga tenaga. Juga tak lupa didorong oleh sholat yang tak pernah ditinggalkan dan doa habis-habisan. Namun setelah mendapatkan hasil dari jerih payah itu, hasilnya kurang memuaskan. Kita merasa selalu kekurangan, selalu ada hambatan, dan selalu sekali banyak rintangan. Sahabat, kenapa ini semua terjadi? Ternyata tanpa kita sadari, penyebab tersendat kucuran rezeki itu mungkin salah satunya adalah perlakuan kita kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua itu, terutama ibu, itu akan menjadi satu kunci pembuka pintu rezeki. Dan faktanya, kunci pembuka pintu rezeki itulah yang sering kita lupakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari ketidakadaan bukan tanpa perantara, sahabat. Ada dua manusia utama sebagai perantara keberadaan kita. Siapa mereka? Yaitu ibu dan ayah kita. Sahabat, di dunia ini hanya ada 3 orang manusia yang dilahirkan, diciptakan oleh Allah tanpa melalui perantara mereka. Siapakah mereka? Yang pertama, Nabi Adam, Siti Hawa, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Adam
Memang Allah ciptakan tanpa ibu dan ayah, karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah ciptakan. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah liat yang berisi roh. Sedangkan Siti Hawa dilahirkan, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, bukan melalui perantara ibu dan ayah. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan ke muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui satu perantara saja, yaitu perantara ibu. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Subhanallah. Sedangkan kita, sahabat, keberadaan kita ada di muka bumi ini tentu ada perantara mereka berdua. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keutamaan yang agung kepada orang tua kita. Keutamaan tersebut tidak lain adalah berbakti kepada orang tua sebagai kewajiban kedua setelah Allah mewajibkan beribadah kepadanya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablighunna indakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumma uffin wala tanharhumma wa qul lahumma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbakti baik kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sesekali kalian mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu aku kecil." Sahabat yang dirahmati oleh Allah, jika kita perhatikan ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar selalu menyembahnya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Dan jika kita telaah ayat tersebut lebih dalam lagi, sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah kepadanya tanpa ada satu jeda perintah pun. Sahabat, bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan orang tua kita pada derajat yang paling istimewa. Derajat di mana ridho dan marah Allah tergantung pada ridho dan marahnya orang tua. Jika orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Jika orang tua kita marah, maka Allah pun marah. Sebagaimana dalam hadis, ridallahi fi ridha walidain wa syakhatallahi fi syakhatil walidain.
sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Apakah kalian pernah mendengar kisah dari seorang Alqamah, seorang pemuda yang taat beribadah, ahli qiyamul lail, ahli dalam bidang bersedekah, tapi pernah menyakiti hati ibunya? Apakah kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya pada Alqamah? Alqamah merasakan kesulitan mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat sakaratul mautnya. Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan Alqamah itu ahli ibadah, Alqamah itu ahli tahajud, Alqamah itu gemar bersedekah. Tapi kenapa pada saat sakaratul mautnya beliau sangat susah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Karena Alqamah pernah melukai hati ibunya dengan perilakunya, sehingga dia marah, otomatis Allah pun marah. Walaupun dia ahli ibadah, sahabat. Lantas sahabat, yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita ahli ibadah? Belum tentu. Sholat saja sudah diakhir-akhirkan, qiyamul lail juga jarang, sedekah juga tidak. Lantas apakah kita pernah menyakiti hati orang tua? Bukan pernah lagi, sering. Sahabat, di sini saya bukan suci. Di sini saya bukan orang yang tidak pernah berdosa. Di sini juga saya bukan berarti saya tidak pernah melukai hati orang tua saya, apalagi bermaksud untuk menggurui sahabat. Tapi di sini marilah kita saling mengingatkan satu sama lain. Sahabat, mari kita sama-sama menjaga perasaan mereka, menjaga perasaan ibu kita, sahabat. Karena beliaulah pelantara kita ada di muka bumi ini. Susah payah ibu mengandung dan melahirkan. Seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat anaknya. Besar sekali jasa seorang ibu, dan tentu saja itu tidak bisa dibalaskan dengan harta apapun yang kita miliki. Begitu pula dengan seorang ayah. Ayah juga sangat berbijaksana. Ayah sangat berjasa untuk kita. Beliau telah memberikan kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang, sahabat, ayah kita harus menahan sakit akibat kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Pengorbanan seorang ayah juga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, amin ya Allah. Lantas apa hubungannya berbakti kepada orang tua dengan terbukanya pintu rezeki? Jelas, itu ada hubungannya. Sahabat, jika kita berbicara tentang rezeki, banyak orang yang membatasi pengertian dari rezeki. Mereka mengartikan bahwa rezeki itu sekedar apa yang nampak di pelupuk mata. Maksudnya rezeki itu adalah materi, rezeki itu adalah uang. Tapi sahabat, bukan hanya itu. Pada hakikatnya rezeki adalah segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah rezeki.
Sebenarnya ada dua jalan untuk mencari rezeki. Yang pertama, min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang bisa kita duga, dengan jalan yang bisa kita prediksi. Kita kerja, kita akan memprediksi hasilnya. Kerja 1 bulan dapat gajinya cuma 3 juta. Yang kedua, mencari rezeki itu ada min haitsu la yahtasib, jalan yang tidak bisa diduga dan diprediksikan. Tiba-tiba kita diangkat jadi bosnya. Kita dari karyawan asalnya diangkat jadi manajernya. Itu adalah rezeki yang tak pernah kita duga, tak pernah kita prediksi. Bagaimana kita caranya untuk mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib itu? Yaitu dengan jalan ketakwaan. Ketakwaan yang akan menjadi jalan mencari rezeki yang tak terduga. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Sebab berbakti adalah perintah dan durhaka itu adalah larangan. Jadi dapat kita simpulkan, sahabat, bahwa orang yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tak pernah disangka sebelumnya. Oleh karena itu, sahabat, mari kita sama-sama bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Kita berjuang bersama-sama untuk membahagiakan mereka, dan juga tidak lupa untuk selalu mendoakan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita doakan orang tua kita panjang umur, dipermudah segala urusannya, dipermudah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah setia menyimak video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada sahabat yang saya cintai ini dapat memotivasi sahabat untuk selalu berbakti kepada orang tua dan dibukakan pintu rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada benarnya berarti itu murni datang dari Allah, dan ada salah itu murni juga kesalahan saya, kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.